Saudara, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak semakin marak. Tidak hanya melibatkan orang terdekat, aksi kekerasan seksual ini juga justru terjadi di ruang privat dan publik yang seharusnya menjadi lingkungan aman untuk para korban. Sekolah seharusnya menjadi tempat aman bagi anak untuk menuntut ilmu. Namun di Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, seorang kepala sekolah madrasah yang seharusnya menjadi pelindung utama para siswa, malah jadi predator pemaksa anak. Paharudin Halawa alias Aseng, seorang kepala sekolah madrasah diniyah, justru tega melakukan kekerasan seksual terhadap 9 orang siswanya yang masih di bawah umur. Selama 3 tahun terakhir, pria 40 tahun ini sudah puluhan kali memerkosa muridnya di sejumlah tempat di lingkungan sekolah, dari kantor guru hingga kantin dan aula sekolah. Namun, para korban tak berani mengungkap kejahatan pelaku hingga salah satu korban bercerita pada orang tuanya. Polisi pun menangkap tersangka di rumahnya di Aceh Tamiang. Korban dari pelaku, dari tersangka, perbuatan tindak pidana cabul berjumlah 9 korban. 9 korban ini adalah terdiri dari 6 orang anak siswa MDTA, serta 3 orang anak siswa MTS. Jadi total ada 22 kali sampai sejauh ini. Ini masih bisa berkembang terus. 22 kali peristiwa perbuatan cabul yang dilakukan terhadap 9 orang korban. Polisi terus mengusut kasus ini karena diduga ada lebih banyak korban lainnya. Darurat kekerasan seksual juga terjadi di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Seorang guru olahraga sekolah dasar ditangkap karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap 12 siswa dan 4 diantaranya anak laki-laki. Aksi pelecehan ini bahkan dilakukan di depan kelas, disaksikan murid lainnya dengan modus memberi hukuman untuk memberikan efek jera. Polisi masih menelusuri keterangan ke-12 korban siswa SD itu. Jumlah korban bisa saja bertambah. Dengan cara satu persatu korban itu dipanggil ke depan kelas, disaksikan oleh seluruh teman-teman rekan-rekan sekolah kelasnya. Kemudian korban menghadap ke tembok, kemudian pelaku melucuti atau menurunkan celana korban sampai di batas lutut. Kemudian korban dan pelaku melakukan tindakan-tindakan pencabulan berupa permasang alat kelamin dari korban dengan alasan ini merupakan hukuman agar korban tidak nakal. Hukuman maksimal 15 tahun penjara kini menanti sang guru cabul berusia parubaya ini. Di Cianjur, Jawa Barat, seorang aparatur sipil negara hanya bisa pasrah ditangkap polisi karena memerkosa seorang anak perempuan tetangganya yang baru berusia 10 tahun. Aksi kekerasan seksual ini terungkap setelah korban mengeluh sakit saat buang air kecil hingga akhirnya menceritakan pengalaman traumatis itu setelah ditanya orang tuanya yang curiga. Saat bermain di depan rumah pelaku, korban mengaku diiming-imingi uang untuk masuk ke dalam rumah. Begitu korban berada di dalam rumah, pelaku leluasa memperkosa korban. Operandi yang dilakukan oleh si tersangka ini mengiming-imingi, atau dengan melakukan bujuk rayu kepada si korban dengan sejumlah uang, kemudian diajak masuk ke dalam kamar. Selanjutnya di dalam kamar tersebutlah dilakukan perbuatan cabul itu kepada si korban. Lebih dari setahun, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Namun, kasus kekerasan seksual masih jadi mimpi buruk bagi perempuan dan anak-anak di tanah air. Bahwa negara kita sedang mengalami tsunami kekerasan seksual anak, yang setiap peristiwanya terlihat dampak kesakitan, fatalitas, perusakan sistemik dalam kejahatan kekerasan seksual yang terus meningkat dengan memanfaatkan relasi kuasa, pemanfaatan teknologi, dan berlindung di balik posisi pelaku di masyarakat. Hampir tak ada lagi ruang aman
dari ancaman kekerasan seksual, termasuk lingkungan rumah hingga pendidikan, bahkan lingkungan pendidikan berbasis agama. Penerapan hukuman kebiri pun terus didorong untuk menimbulkan efek jera, meski praktiknya masih terkendala. Tapi sebagai pidana tambahan, sebagai aspek pembalasan kepada orang, kenapa tidak dicoba? Wah, undang-undang ada. Memang dalam pelaksanaannya ada suatu hambatan. Mengeksekusinya itu yang agak berat gitu loh. Karena kemarin dari kajian-kajian dilakukan, dokter tidak mau eksekusi. Tapi kalau suatu perintah undang-undang dan apalagi suatu kejahatan perintah hakim nanti diputuskan seperti halnya kasus Jawa Timur, ya mau tidak mau, karena itu sebagai bentuk pembalasan supaya tidak terjadi tempat-tempat yang lain. Kasus kayak gini marak loh, Mas. Ada beberapa daerah loh, bahkan malah pendidikan keagamaan muncul di beberapa tempat. Diketok sejak 2022 lalu, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual nyatanya masih belum memberikan perlindungan sempurna bagi para korban. Sementara, hampir setiap pekan, kasus kekerasan seksual terus bertambah di berbagai daerah. Tim Liputan, Kompas TV.